Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat Sunda sekalian, kali ini saya akan coba install ulang laptop. Ini merupakan biasanya bukan kegiatan ya, tapi suka ada yang nyuruh kayak gitu buat install ulang laptop. Nah, di sini ada kebetulan ada laptop Wireless. Ini cuma mau install ulang. Kemudian di sini juga ada laptop Toshiba. Toshiba di sini laptopnya itu katanya tersiram waktu memakai, disiram sama anak kecil, jadi laptopnya mati kayak gitu, dan tidak langsung dimatiin kayak malah langsung dinyalain, jadi agak ada yang rusak, ada korsleting kayaknya. Kalau tadi pas saya cek itu IC powernya kena. Nah, kita kembali lagi ke laptop Wireless ini ya. Laptop yang nama Wireless itu kayaknya buat saya atau kalian juga tidak terlalu populer. Tapi untuk si laptop saya tadi sudah bongkar, coba ini si laptopnya ternyata lumayan dalamnya kayak laptop Acer ya. Mungkin masih satu jalur sama Acer. Dan hardware-nya juga lumayan cukup keras. Kemudian di sini saya mau install kembali. Kenapa? Pertama, saya sudah cek si laptop Wireless ini, speknya itu yang intinya saja ya. Sistem operasinya 64 bit. Kemudian si RAM-nya itu asal mulanya 4 GB. Kemudian saya upgrade menjadi 8 GB, jadi lumayan cukup besar ya untuk kutak-ketik. Kemudian si prosesornya Core i5. Nah, spek lumayan. Nah, kenapa katanya harus diinstal ulang? Nah, pertama, spek sudah gede, sudah bagus lah intinya. Jadi saya install ulang itu karena pempartisiannya cuma 100 GB untuk lokal disk C. Jadi kalau pempartisiannya untuk lokal disk C 100 GB Windows 10 dengan RAM besar tersebut, kayaknya akan mubazir si laptop tersebut. Kenapa? Karena ketika nanti mau menginstal banyak aplikasi, otomatis kan si C-nya bakal penuh kalau 100 GB. Kalau penuh walaupun RAM gede, speknya juga lumayan tinggi, tetap aja nanti bakal nge-lag. Jadi si RAM-nya kalau untuk Windows 10 saya mau bukan si RAM, lokal disk C-nya kalau untuk Windows 10 saya akan rubah menjadi 200 GB supaya space-nya itu lebih besar kayak gitu. Nah, di sini juga nanti saya akan bahas tentang mempartisi lokal disk C supaya pas 200 GB karena untuk kapasitas itu atau 1 giga itu kebanyakan orang yang bilang itu cuma 1000 MB ya. Padahal untuk 1 giga itu 1024 MB. Ya kalau nggak salah 1002 ya. 1024 MB ya kalau nggak salah. Nah, untuk 200 giga berarti nanti saya akan setting sekitar lebih lah 200.000 lebih, karena untuk Windows 10 nanti akan terpotong juga sama sistem receipt sekitar 500 MB. Jadi supaya pas 200 GB itu bagaimana seberapa lebihnya kayak gitu aja. Supaya lebih bagus aja. Sebetulnya nggak pas juga nggak apa-apa, tapi supaya pas lebih enak itu kelihatnya nanti. Ya, kita lanjut saya ke penginstalan. Sebelum kita menginstal, pastikan dulu kita bikin bootable-nya. Ini menggunakan universal USB. Tadi sudah menggunakan untuk flash tidak berhasil, kita pakai universal USB. Kemudian tekan yes. Kemudian I agree. Kemudian ini pilihnya untuk Windows 10 ya, di bawah biasanya. Nah, ini ada Windows 10 installer, pilih, kemudian di sininya kita cari Windows 10 64 sudah. Kemudian di sininya juga, nah, sini sudah ada local disk D 14 GB ya. Ini kebacanya bahasanya 16 GB tapi kebacanya cuma 14 GB. Nah, di sini untuk NTFS-nya kita untuk formatnya itu drive-nya pakai NTFS ya supaya kebaca. Kenapa, apa sih perbedaan NTFS sama 432? Perbedaannya itu di format flash disk yang kalau lokal penyimpanan, kalau yang gede ukurannya itu pakai NTFS, kalau yang kecil
itu pakai 432 ya, kayak gitulah. Kemudian lanjut aja di create. Nah di sini ada warning peringatan kalau bahwasanya si flashdisknya akan diformat kayak gitu. Lanjut aja. Nah sini sudah masuk ya kita. Nah kayak gini ya kalau bikin ini Windows flash buka bikin bootable di universal USB, tampilannya kayak gini. Nah ini tunggu saja sampai selesai, sampai komplit kayak itu nanti keterangan kalau sudah beres. Ini cuma yang cukup lama, jadi kita skip saja ya. Kita langsung saja ke penginstalan. Yuk. Nah selanjutnya kita masuk ke pempartisian. Kita membuat partisi di sini. Total size harddisk saya itu 465,8 GB. Kita klik new saja. Untuk partisi OS-nya kita buat 200 GB. Nah, kalau 200 GB di sini kita buat dulu ya 200.000 MB. Kemudian jangan lupa karena nanti akan terpotong sama sistem recovery sekitar 500 MB, maka di sini kita buat dulu 500 lebih ya kalau nggak salah. 549 MB kalau nggak salah. Jadi kita masukkan di sini 544. Nah, ini karena 549 ya. Nanti kan dipotong. Supaya pas jadi 200 GB kita masukkan 254 MB. Kemudian oke saja. Ya, kita tunggu sebentar. Nah, di sini masuk. Tadi saya membuat sekitar 254.000 kalau salah ya. Itulah. Jadi terpotongnya pas partisi 2-nya itu 200,1 GB dan ini sisanya 265, kita new saja dan apply. Nah, jadi ada yang sistem reset pad bukan recovery ya, reset padnya 500 MB. Nah, ini satu sama. Kemudian kalau sudah ini di partisi 2 sama tilu, 2 itu C dan 3 itu D ya. Kita next saja. Nah, kita tunggu di sini. Lumayan agak cukup lama ya. Jadi nanti pas sebelum ini sudah beres, ada copying window file, kemudian getting file ready for installation, kemudian install fitur dan install update. Nah, kalau sudah finishing up, nanti kalau install update sudah beres, finishing up beres, ini harus ditunggu. Kemudian nanti dicabut ya si flashdisknya supaya tidak masuk lagi ke sini kayak gitu. Kita tunggu saja dan ini mungkin akan di skip karena lumayan cukup lama. Nah, di sini sudah beres untuk penginstalnya, tadi sudah masuk ke Just a Moment mah cuma nunggu beberapa saat katanya. Jadi sambil muter-muter kita setting saja ya. Lumayan agak lama. Skip saja nanti. Nah, kalau sekarang sudah masuk ke sini, tadi sudah join Just a Moment, kita restart region distri di Indonesia, yes. Kita lanjut saja US keyboard, pakai US ya kalau keyboard. Kemudian aduh, second keyboard layout no, skip aja. Kita tunggu. Let's connect you to network. Di sini kalau bisa kita skip for now. Kalau balik lagi ya kita konekin aja. Tapi gak tahu passwordnya kalau nggak salah. Nih sini loh, kembali lagi. Nah, sudah masuk ke tampilan Windows. Kemudian tunggu sebentar. Kalau install ulang itu jangan lupa copy sediain karena lumayan lama kalau install ulang. Kopinya mantap. Masih Just a Moment.
tunggu beberapa saat. Ternyata lama. Nanti kita percepat saja untuk yang di sini. Nah, kita sudah masuk ke ini. Oh, skip aja get to spam window. Kita skip aja. Kita sudah tidak sabar untuk menggunakan aplikasi Windows 10. Set your personal use. Yes. Next. Karena digunakannya buat saya gitu, buat my own. Next saja. Offline account saja, offline account karena tidak punya. Limit experience. Name kita kasih apa? Gak kelihatan ya? Kita kasih The Sunda saja. Passwordnya jangan lihat. Next. Nah, sudah untuk password. Compare your password. Jangan lihat. Nah, selanjutnya security question. What's your first name? Tom. Ada security-nya juga ya. Budi. Bebas lah, karena ini tidak akan lupa mungkin. Tazik. Nah, sudah. Do more across, learn more, no, yes, activity story, yes, yes aja gitu. Nah ini saya biasanya lokasi jarang diaktifkan ya, untuk yang lainnya diaktifkan saja dan yes. Hai juga. Nah itu dia, ini sudah mencapai detik-detik beres ya semuanya. Lama guys, skip aja. Nah jadi itu untuk penginstalan laptop Wireless 64 bit sistem operasi Windows 10. Jadi sudah ya, dan dari mulai cara bikin bootable, kemudian sampai instalasi, kemudian mempartisi sudah ada tadi di video. Nah untuk selanjutnya mungkin sudah selesai. Terima kasih bagi yang sudah menonton, dan jika ada yang mau ditanyakan bagi yang mau menginstal, silahkan komen saja di bawah. Insya Allah saya akan bisa membantu kalau yang saya tahu kayak gitu ya. Dan kalau yang dekat rumah kalian boleh langsung kunjungi saya aja untuk menginstal laptop kesayangan kalian. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan di share juga ya kalau ini menurut kalian bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.